Selamat datang di Gempa dan Cuaca. Berikut ini adalah rekap aktivitas gempa Indonesia selama Juli tahun 2026 berdasarkan data Inates BMKG. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana aktivitas gempa berkembang sepanjang bulan, wilayah mana yang paling aktif, distribusi magnitudo dan kedalaman gempa, daerah yang paling sering mendominasi aktivitas seismik nasional. Selama periode 1 hingga 31 Juli 2026, Indonesia mencatat 4.323 kejadian gempa bumi. Magnitudo rata-rata gempa berada pada kisaran 2,86 dengan gempa terbesar mencapai sekitar magnitudo 6,55. Kedalaman gempa sangat bervariasi, mulai dari 0 km hingga sekitar 747 km. Menunjukkan aktivitas yang berasal dari berbagai jenis sumber gempa, baik gempa dangkal maupun gempa dalam. Jika melihat berdasarkan aktivitas harian, jumlah gempa mengalami fluktuasi sepanjang bulan Juli. Hari dengan aktivitas tertinggi terjadi pada 4 Juli dengan 185 kejadian gempa. Aktivitas tinggi juga tercatat pada 25 Juli, 1 Juli, 31 Juli, dan 17 Juli. Grafik ini menunjukkan bahwa aktivitas gempa selama Juli tidak berlangsung secara merata, melainkan dipengaruhi oleh beberapa rangkaian gempa utama yang diikuti gempa susulan. Berdasarkan tingkat aktivitas gempa, Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak selama Juli 2026, yaitu 234 gempa. Posisi berikutnya ditempati oleh Sigi, Sarmi, Kepulauan Sangihe, dan Gunung Kidul. Daerah-daerah ini menjadi pusat aktivitas seismik nasional selama bulan Juli, baik akibat aktivitas sesar aktif maupun zona subduksi di sekitarnya. Jika dikelompokkan berdasarkan provinsi, Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan aktivitas gempa tertinggi mencapai 665 kejadian. Selanjutnya disusul oleh Sulawesi Tengah, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Wilayah-wilayah tersebut memang berada di kawasan tektonik aktif yang dipengaruhi oleh pertemuan beberapa lempeng tektonik besar. Mayoritas gempa yang terjadi selama Juli memiliki magnitudo kecil. Sebanyak 2.901 gempa atau sekitar 2/3 dari seluruh kejadian memiliki magnitudo di bawah 3. Gempa berkekuatan magnitudo 3 hingga 3,9 berjumlah 1.092 kejadian. Sementara gempa berkekuatan magnitudo 5 hingga 5,9 tercatat 41 kejadian, dan gempa berkekuatan di atas magnitudo 6 hanya 3 kejadian selama bulan Juli. Dari sisi kedalaman, aktivitas gempa didominasi oleh gempa dangkal, tercatat 3.527 kejadian atau lebih dari 80%, merupakan gempa yang kedalaman kurang dari 60 km. Gempa berkedalaman menengah mencapai 779 kejadian, sedangkan gempa dalam hanya 17 kejadian. Dominasi gempa dangkal ini penting diperhatikan karena umumnya memiliki potensi guncangan yang lebih kuat di permukaan dibandingkan gempa yang lebih dalam. Apabila dilihat berdasarkan waktu kejadian, aktivitas gempa tersebut hampir merata selama 24 jam. Namun terdapat periode tertentu yang menunjukkan frekuensi lebih tinggi dibandingkan jam lain. Hal ini menunjukkan bahwa secara ilmiah gempa tidak mengenal waktu tertentu untuk terjadi, melainkan mengikuti dinamika pelepasan energi di dalam kerak bumi. Selama Juli 2026, gempa terbesar mencapai sekitar magnitudo 6,55 dan terjadi di wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Beberapa gempa besar lainnya terjadi di Kerom, Papua, Halmahera Barat, Maluku Utara, serta kembali ke wilayah Kepulauan Sangihe dan kota Ternate. Meskipun jumlah relatif sedikit dibandingkan total kejadian gempa, peristiwa-peristiwa inilah yang menjadi penyumbang energi terbesar selama bulan Juli. Selain jumlah gempa, analisis juga dilakukan menggunakan skor dominasi, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa sering suatu kabupaten masuk dalam 3 besar wilayah dengan aktivitas gempa tertinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa Sumba Barat menempati posisi pertama dengan skor dominasi 41, disusul oleh Sigi, Sarmi, Kepulauan Sangihe, dan Gunung Kidul. Artinya wilayah-wilayah tersebut
secara konsisten menjadi daerah paling aktif sepanjang bulan Juli, bukan hanya aktif pada 1 atau 2 hari tertentu. Baik, demikian rekap aktivitas gempa Indonesia selama bulan Juli 2026 berdasarkan data Inates BMKG. Sepanjang bulan ini tercatat 4.323 kejadian gempa dengan aktivitas tertinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua. Semoga analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai dinamika aktivitas seismik di Indonesia sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Terima kasih telah mengikuti admin Gempa dan Cuaca. Jangan lupa dukung kami dengan menyukai video ini, membagikan kepada orang lain, dan berlanggananlah agar tidak ketinggalan analisis gempa terbaru setiap hari maupun rekap bulanan berikutnya. Terima kasih.